naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat. Dan akan diuji kekurangan harta. Harta yang dia taruh ternyata dengan COVID-19 habis. Nggak dalam bayangan. Ada jemaah, bukan jemaah, ada biro-biro travel. Ada yang pernah mengatakan kepada Ustadz, bisnis yang menjanjikan, yang insya Allah tidak ada ruginya, apa? Umroh dan haji. 2 tahun gak berangkat umroh, gak berangkat haji. Mati lagi. Ya kita lihat jemaah. Allah katakan. Jadi resiko akan kekurangan harta itu ada kemungkinan. Maka kan kita takut, bener ya nanti gimana? Ya udah serahkan sama Allah. Kekurangan harta wal anfus, kekurangan orang-orang yang dicintai. Iya. Pandemi kemarin ada yang kehilangan ayahnya. Ada yang kehilangan ibundanya. Ada yang kehilangan anaknya. Ada yang satu keluarga hilang dari muka bumi ini. Allah sampaikan itu. Kekurangan ini ujian. Ada seorang manusia yang dia dikasih anak laki. Anak laki itu meninggal. Dikasih anak laki-laki. Anak itu meninggal. Kemudian dikasih anak perempuan. Sampai besar anak perempuan itu. Sampai menikah. Meninggal juga. Kemudian dikasih anak perempuan juga. Sampai besar sama dengan yang kedua. Meninggal juga. Dikasih anak lagi. Lah perempuan. Meninggal lagi anak perempuannya. Kemudian dikasih anak. Berapa yang meninggal sudah jemaah? 2 laki. 3 perempuan. Kemudian dikasih anak lagi. Perempuan. Kasih anak perempuan. Jadi dikasih 4 anak perempuan. Anak perempuan yang terakhir ini sampai punya cucu. Sampai punya anak. Kemudian dikasih anak laki lagi. Umur setahunan meninggal anak itu. Berapa yang meninggal? 6. Iya 6. Siapa orang itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah kasih ujian buat Nabi. Melihat anak-anaknya pergi meninggalkan Nabi SAW. Cucunya juga pernah meninggal dunia di tangan Nabi SAW. Terakhir yang namanya Ibrahim. Gimana gembiranya Nabi punya anak laki saat umurnya sudah 61-62 tahun. Beliau datang menyambut kehadiran anak laki-laki itu dengan penuh kegembiraan. Beliau informasikan kepada sahabat-sahabat, aku dikasih rezeki anak tadi malam sama Allah Azza wa Jal. Samaituhu Ibrahim. Aku kasih dia nama seperti nama bapakku Ibrahim alaihi salam. Kemudian anak itu pergi meninggalkan Nabi di tangan Rasulullah SAW. Supaya kita sadar bahwa ujian itu menimpa semuanya. Gimana nanti, gimana? Serahkan sama Allah. Wathamarat, kekurangan buah-buahan. Wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ketakutan kita dengan musibah-musibah yang disampaikan sama Allah, yang mungkin saja menimpa kita, seharusnya membuat kita lebih sering berdoa. Ketika kita keluar rumah kita ingat Bismillah tawakkaltu ala Allah. Karena boleh jadi kita ditabrak jangan sama orang. Boleh jadi kita yang nabrak. Ada orang yang takut naik motor, kenapa? Gimana kalau nanti anak ditabrak? Dia nggak akan pernah naik motor. Ada orang yang trauma seperti itu.
Tapi seharusnya ketika engkau takut, engkau tahu ada orang di pinggir jalan, nggak naik motor, nggak naik mobil, minum teh ditabrak sama orang. Kalau kita ngelihat kejadian itu, apa besoknya? Anak kayaknya nggak mau minum teh di pinggir jalan. Udah, nggak. Kenapa? Itu kemarin ada yang ditabrak. Apa kemudian kita akan seperti itu? Melihat orang yang goes, ya Allah, saat ada orang goes, saat jatuh ditabrak truk, Ustaz. Naudzubillah, anak jual sepeda anak, sudah. Enggak, sudah. Haibatifillah. Yang namanya musibah akan datang dimanapun kita berada. Tugas kita adalah mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin takut. Karena kita yakin semua berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Qulillahumma malikal mulk. Tu'til mulka man tasha. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Wa tu'izzu man tasha. Wa tudhillu man tasha. Biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Katakan, ya Allah, malikal mulk. Allah pemilik semua kerajaan. Allah pemilik semua kepemilikan. Kita nggak punya apa-apa. Engkau berikan kekuasaan kerajaan kepada siapa yang kau kehendaki. Allah cabut, engkau cabut ya Allah dari siapa yang kau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang kau kehendaki. Engkau hinakan siapa yang kau hendaki. Biyadikal khair. Semua kebaikan itu di tanganmu ya Allah. Semuanya. Innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ahibati fillah. Namun kita harus yakin juga bahwa musibah itu tidak akan menimpa kita kecuali sudah Allah tetapkan. Kita kadang kala kerja Ustaz, di kantor anak kayaknya ada yang hasad sama anak Ustaz. Mulai dia menfitnah anak, ini itu macam-macam. Kadang kala terjadi seperti itu. Qul. Allah perintahkan kepada Nabi untuk berkata di surat At-Taubah ayat 51. Qul. Katakan. Lan yusibana. Tidak akan pernah menimpa kita. Nggak akan pernah. Illa ma kataballahu lana. Kecuali sesuatu yang Allah sudah tetapkan buat kita. Buat kita artinya buat kebaikan kita. Ada maslahat di sana. Kalau kita harus di PHK, kita harus tutup usaha kita, pasti ada hikmahnya di sana. Karena Allah itu maha baik sama kita. Huwa maulana. Allah itu pelindung kita. Makanya kalau mau cari pelindung, Allah pelindung kita. Subhanallah, ana masih ingat. Ibu ana, waktu ana kecil, ana sering dibacakan ayat ini. Beliau ingin menanamkan di diri anaknya, udahlah kalau udah terjadi itu pasti Allah yang menetapkannya. Pasti ada hikmahnya, ada kebaikan buat kita. Huwa maulana. Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah hendaklah orang-orang beriman itu bertawakal. Tadi keluar rumah, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Tatkala kita kena musibah, kita optimis. Dosa kita dihapuskan. Antum mungkin tahu-tahu naik motor, apa bahasanya, kena knalpot itu jemaah? Kenyos knalpot. Nyos. Sama. Kenyos knalpot. Allah. Katakan innalillahi wa inna rajiun. Ini kayaknya penghapusan dosa. Kayaknya besok gak usah pakai knalpot lagi. Masa antum mau kayak gitu? Gara-gara kena knalpot besok gak boleh pakai knalpot lagi. Ya enggak gitu loh. Ini penghapusan dosa. Ketika antum motong sesuatu, nih emak-emak mungkin lagi motong bawang, darahnya ikut mengalir di bawang itu. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Kata Allah, ini sudah ditulis 50.000 tahun yang lalu sebelum penciptaan langit dan bumi. Kita kan jadi tenang jemaah. Tahu-tahu suaminya datang, Assalamualaikum dengan wajah yang penuh kesedihan. Kenapa bang?
Abang di PHK. Alhamdulillah bang. Alhamdulillah. Kayaknya ana mau gugat cerai. Wallahi ada perempuan-perempuan yang dia mau gugat cerai cuma nggak enak gitu loh. Nunggu suaminya di PHK, anak gugat cerai. Seperti itu. Aibatifillah. Ada peristiwa-peristiwa yang tadi. Mesti ada hikmahnya. Ketika Allah mewajibkan perang. Apa kata Allah? Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Allah tahu diwajibkan kepada kalian berperang dan itu dibenci loh sama kalian. Kalian nggak suka. Ada resiko kematian, ada resiko cacat seumur hidup. Perang kayak gitu. Wa huwa kurhul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Tapi boleh jadi yang kalian benci itu baik buat kalian. Baik. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi yang kalian sukai itu buruk buat kalian. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu, kalian nggak tahu apa-apa. Kita tuh nggak tahu apa-apa, Syama. Bener. Ketika terjadi, kita nggak tahu kok terjadi. Kemudian di balik itu ada apa? Kita juga nggak tahu. Namun apabila kita yakin bahwa Tuhan kita, Allah Jalla Jalaluh, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, Al-Hakim, Al-Alim, Al-Khabir, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Jabbar, Al-Qahhar. Ketika kita tahu Allah memiliki nama-nama yang indah. Dengan segala kekuasaan Allah, kita jadi tenang. Tenang hidup antum. Antum pernah baca nggak? Ya Arhamar Rahimin. Irhamna ya Allah. Irhamna ya Allah. Allah itu yang maha pengasih di antara semua yang mengasihi. Di antara semua yang ada. Allah yang maha pengasih. Maka jangan pernah buruk sangka sama Allah Azza wa Jalla. Dan jangan pernah merasa telah berjasa, telah banyak kebaikannya. Kita tuh banyak dosanya, sedikit kebaikan. Itu kita. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Nggak ada. Kalau bukan karena karunia Allah rahmatnya, nggak ada yang baik di antara kalian semua. Nggak ada. Semua karena fadlullah. Kalau ada orang yang mungkin wajahnya jelek, kalau bukan karena fadlullah, antum akan lebih jelek dari itu. Bener ya. Ada yang miskin, susah nih. Kalau bukan karena karunia Allah, antum sudah lebih parah dari itu. Ada yang lebih parah dari antum. Lihat ke sana. Semua itu karena karunia Allah Azza wa Jalla. Maka kita perlu yakin Allah itu Arhamar Rahimin. Ahkamul Hakimin. Itu Tuhan kita. Belajar dari Nabi Ayyub alaihissalam. Yang ditimpa musibah. Dikasih penyakit. Penyakit yang menjijikkan. Ya. Yang membuat beliau ditinggalkan oleh masyarakat ya. Kemudian beliau pernah kaya raya jemaah. Kemudian hidup miskin. Susah hidup beliau. Untuk makan pun susah. Anak-anaknya keluarga yang meninggal semua. Berapa tahun? 18 tahun. Ada riwayat 13 tahun. Ada yang mengatakan 18 tahun. Setelah 18 tahun. Apa doanya Nabi Ayyub? Siapa yang hafal doanya Nabi Ayyub? Nah, anak kasih hadiah. Fadal. Masya Allah, kasih hadiahnya. Barakallahu fiik.